satu dua. Kalau begini jelas? Kalau begini jelas nggak? Pak Roslan, kira-kira kalau begini jelas nggak Pak Roslan? Jelas. Dengeran nggak? Oh jelas ya, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung para abang ya, dan juga akak yang alhamdulillah kita dipertemukan sebagai sesama muslim. Yang pertama itu masya Allah luar biasa. Yang kedua kita dipertemukan sebagai sesama murid yang belajar pada satu guru. Dan ini mungkin nantinya sebelum nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh materi kita, saya ingin ini sudah penasaran banget dari tadi malam itu saya dapat info dari Ustadz Iman Syafaat. Ini insya Allah nanti akan ada para sahabat-sahabat kita yang dari Malaysia yang akan bergabung. Oh, tafadhol Ustadz. Tafadhol aja. Tapi di luar dari dugaan, tadinya kita bayangkan itu cuma 5 atau maksimal 10 orang. Ini lebih dari 30 orang, 30 teman atau kawan kita yang dari Malaysia itu yang bergabung dalam pertemuan kita pada malam ini. Kita sapa dulu yang dari Malaysia. Mungkin ada sebentar. Ada sebentar juga saya lihat ya. Kak Zati, nah coba Kak Zati, oke. Kak Zati, siap. Kak Zati sudah gabung belum ya? Mungkin ya, kalau Kak Zati mungkin sudah bergabung bisa. Oh sudah bergabung. Masya Allah. Sudah bergabung. Sudah, alhamdulillah. Sudah bergabung. Baik Kak Zati. Lagi sedang gimana, dalam Kak? mobil. Oh masih di mobil, nggak apa-apa Kak Zati. Kak Zati mohon izin, mungkin bisa minta waktu sebentar. Mungkin Kak Zati bisa cerita. Jadi sebenarnya pas trooper saat ini itu pas trooper di Malaysia itu bagaimana? Perkembangannya seperti apa? Lalu PAZ itu bagaimana? Dan animo masyarakat tentang PAZ bagaimana? Dan dari Kak Zati sendiri dan juga kawan-kawan yang lain itu setelah bergabung dengan PAZ itu sampai sekarang semakin guyup, semakin rukun, itu apa sih yang mendasarkan itu semua? Barangkali nanti mungkin pengalaman itu bisa dibagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, sehingga itu bisa menjadi apa inspirasi. Dan insya Allah, kalau misalkan itu bisa baik, insya Allah bisa kita jadikan sebagai contoh. Amin. Ya, tafadhol. Betul Kak? Silakan Kak. Nggak apa-apa, dari cerita sambil di jalan ya. Dengar tak ya? Oh, nggak dengar? Sudah dengar, okey. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Bentar, saya ni tepi jalan. Mungkin bunyi kenderaan kan? Nggak apa-apa Kak Zati, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita jelas dengarnya suara Kak Zati jelas Pak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya di Malaysia tu sambutan amat menggalakkan lah. Kami baru saja tamat pelatihan bas basic hybrid di Malaysia. Di 2 titik negeri lah, Terengganu dan di Selangor. Dan sambutan tu Masya Allah luar biasa. Dan sekarang di Malaysia tu sudah masyarakat sudah mulai nampak apa itu PAZ. Dan mereka mencari rawatan terapi untuk rawatan mereka lah. Dan malam ni alhamdulillah peserta daripada Malaysia ramai yang ikut. Ramai mau ulang kaji lah. Boleh saling ukur antara satu sama lain insyaAllah. Dan mereka planning untuk pergi ke Kelantan. Masya Allah. Dan insyaAllah ada rombongan daripada Malaysia. Nanti ketibaan kami.
Yang jodoh, kan kau bahari kau juga baik. Kalau jumlah fast trooper yang ada di seluruh Malaysia sampai saat ini ada berapa kira-kira Kak Zati? Dalam ikut Alumni pelatihan dalam 400 orang je. 400 500 saja. 400. Ya. 400 500. Dan itu dari sekian ratus 400 sampai 500 fast trooper itu yang aktif menterapi kira-kira berapa orang Kak Zati? Yang Atau banyaknya mereka itu ya. Maknanya yang belajar ikuti pelatihan ni mereka rawat diri mereka dan keluarga mereka. Rawat diri. Oh, untuk Ya, diri, baru untuk diri sendiri. Tapi mereka sering aktif dalam ikut murojaah ataupun kajian online gitu ya. Tetap aktif ya, meskipun untuk mereka aktif. Alhamdulillah mereka aktif. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Kak Zati, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke kawan-kawan yang di Indonesia yang mungkin nanti dari pengalaman Kak Zati sendiri di Malaysia yang bisa dibagikan. Barangkali nanti itu bisa menjadi inspirasi dan juga bisa kita duplikasi ya, sehingga perkembangan yang luar biasa di Malaysia itu nantinya bisa kita gunakan strateginya untuk bisa mengembangkan ataupun syiar ataupun berdakwah melalui wasilah keilmuan dari sini. Kira-kira apa yang bisa dibagikan Kak Zati? Pertama, saya ingin menyeru pada pasukan Malaysia teruskan niat kerana Allah Ta'ala. Macam masih jauh lagi. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. So, makanya harus kita ambil peran untuk sama-sama menyiarkan amanah daripada Tuan Guru kita. Sama-sama luruskan niat kita, insyaAllah. Allah bantu kita, insyaAllah. Laju ke saya cakap? Faham ke? Admin tolong matikan yang bunyi itu. Yang lain. Mau saya ulang ke? Mau diulang ke? Ulang Kak Zati, ulang. Tadi berisik amat nah. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Fadal, ya, Masya Allah. Ya, silakan diulang. Saya menyeru pada pasukan Malaysia, kita luruskan niat kita kerana Allah Ta'ala. Sebab jalan juang kita masih lagi panjang. Dan amanah Tuan Guru kita ni untuk menyiarkan PAZ ni di Malaysia untuk bantu umat Islam kita. Sedangkan di luar sana masih lagi ramai yang sakit. Masih lagi yang mencari solusi yang terbaik. Makanya inilah tanggungjawab kita untuk menyampaikan amanah guru kita. InsyaAllah. Kita teruskan niat je. InsyaAllah Allah bantu kita. InsyaAllah. Kita terus fokus. InsyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillah. InsyaAllah. Kalau Kak Zati sendiri itu bergabung dengan atau ikut pelatihan pertama kali tahun berapa Kak? Oh, Masya Allah. Saya ikut pelatihan di Medan. Di Medan tahun 2020. Oh, di Medan. Bersama Pak Jari. 2020. Ya, Kak Mei. Ya. InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti memang ya memang mengawali itu luar biasa berarti. Tapi Masya Allah, dari 2020 sampai sekarang itu bisa berkembang hingga 500 orang, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, yang menjadi semangat ataupun spirit berupa amanah yang kita emban sebagai murid itu sampai ke
ke semua yang ada dan hadir pada malam hari ini insya Allah. Dan bukan hanya untuk paspor Malaysia seperti yang dikatakan, yang disampaikan sama Kak Zati, insya Allah semua yang hadir di sini itu ada yang dari Jakarta, insya Allah, ada yang dari Denpasar. Ini InsyaAllah. Alhamdulillah Kak Zati, ini yang hadir cukup 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 beragam. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, insya Allah. Dan ini masya Allah luar biasa. Ini benar-benar di luar dari apa yang kita bayangkan. Benar-benar jauh-jauh dari apa yang kita bayangkan. Masya Allah, dan mungkin ya inilah cara Allah untuk bisa mempertemukan kita. Baik, Bapak Ibu, para sahabat dan kawan-kawan, malam ini kita masih dengan tema dan lingkup topik yang tidak jauh dari pencernaan ataupun keluhan-keluhan yang ada di sekitar area perut atau area tulang pinggang. Nah, seperti biasa, jadi nanti itu akan ada. Jadi ini bukan sekedar seperti ceramah atau pemaparan materi, tapi harapannya malam ini itu lebih lebih aktif. Lebih aktif bukan berarti harus ketika ada yang menyampaikan langsung ditimpal ya. Silakan saja nanti ketika nanti dari Bapak Ibu, Kakak dan Abang, barangkali nanti ada yang ingin bertanya. Sekali lagi saya ulang, barangkali nanti ada yang ingin bertanya. Jadi kodenya adalah angka 7. Jadi bukan dengan memberikan emot angkat tangan, bukan raise hand ya, tapi cukup ketik angka 7 di kolom chat. Jadi ketika mau bertanya nanti cukup ketik angka 7, lalu berikutnya itu silahkan ketik pertanyaannya kira-kira apa. Dan kapan waktunya nanti akan diberikan kesempatan oleh materi ataupun mungkin kami dari narahubung yang insya Allah nanti akan berikan menyampaikan ini saatnya untuk kita diskusi. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya insya Allah, Alhamdulillah Dokter Kurnia sudah selesai ya live-nya. Jadi dari tadi itu saya Bang Isa, beliau masih dalam kajian live, masih belum selesai. Alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah sudah siap untuk bisa bertemu dengan kita semua. Sudah siap nih Dok? Ya, Dokternya sudah sampun? Iya. Oh, Alhamdulillah. Iya, monggo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi sholli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Ya. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal min lisani qawli wallazi arsal rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini qala kamishkun asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa man ba'da. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Selamat datang ya teman-teman dari luar Surabaya, Masya Allah dari Malaysia. Saya kaget ya ketika dari Malaysia. Saya harus ngomong apa ini ya? Masya Allah, Masya Allah ternyata Allah mempertemukan saudara itu tidak hanya dari pas ya. Saya juga ternyata ponakan saya juga nikah dengan orang Malaysia dari Kedah ya. Baru ini Alhamdulillah bulan apa ya 3 bulan lalu dan sudah hamil ya di Jepang sekarang posisinya. Insya Allah ya. Jadi semakin erat nih saudaranya ya. Semoga bisa ke Malaysia nanti. Insya Allah. Ya. Langsalan ya semuanya biasa Kumula Khair sudah bisa hadir ke Zoom ini dan memang tujuan awal Zoom sharing-sharing pas ini sebenarnya sudah rutin kami lakukan di Kriya Sehat ya tiap Rabu awalnya cuma rujaan aja gitu ya gosipan gitu ya. Tapi lama-lama kita sharing-sharing kasus gitu ya, bawa kasus misalnya kemudian sempat terhenti beberapa bulan terus kita mulai lagi baru 3 bulan yang lalu. Dan memang kalau di offline di Kriya Sehat kami ada probandusnya biasanya. Jadi saya share ke grup, cari probandus. Nah itu kita setelah sharing kasus maka kita akan terapi ke pasien langsung ya kalau offline. Nah ini berhubung karena saya di Jakarta posisi ya, tapi alhamdulillah di Surabaya hampir tiap hari ada pasien ya. Jadi walaupun saya tinggal tetap berjalan. Ya, sebenarnya kita bikin online ya. Tapi minggu depan saya sudah kembali ke Surabaya akan ada hybrid ya. Jadi dan mungkin tidak malam ya, mungkin siang. Kalau malam kasihan teman-teman yang
offline nanti kemalaman ya, mungkin siang insya Allah. Oke, insya Allah terkait dengan kasus kali ini ya, maka yang kami sajikan adalah tentang batu empedu ya, seperti yang sudah di-share ya. Di sini saya buka ya. Nah, jadi kenapa kok batu empedu ya? Sebenarnya ini udah rangkaian ya. Kenapa kok masih sistem pencernaan? Ini rangkaian ya. Sebenarnya ini seri yang masih kita angkat adalah seri tentang pencernaan ya. Karena memang banyak kasus yang saya terima itu kebanyakan kasus pencernaan gitu ya. Insya Allah ya. Jadi ya dah kita bahas ini aja satu-satu. Mulai dari dulu kita awalnya bahas tentang bagaimana sistem pencernaan secara keseluruhan, kemudian bagaimana kasus tentang GERD. Ini sudah pernah kami bahas sebenarnya di sesi yang lalu ya, tapi kita angkat lagi karena memang sesi yang lalu kita cuma hanya sekitar di Ria Sehat ya, tapi insya Allah ada update, ya ini tidak hanya versi yang dulu, ini saya update lagi untuk kasusnya ya. Dan kenapa kok yang kami angkat tema adalah batu empedu? Ya sebenarnya tidak hanya ini ya, makanya di-share kan kemarin di grup mau tema apa? GERD, batu empedu, usus buntu, dan ternyata paling tinggi itu adalah batu empedu. Ya sudah nanti gantian kapan-kapan GERD sama usus buntunya gitu ya. Dan yang selalu kan sudah tentang ampien, mungkin yang lainnya nanti insya Allah. Karena penyakit pencernaan itu paling banyak terjadi dan paling sering ya, dan memang sebenarnya ya intinya ini dulu lah, nanti mungkin kapan-kapan akan kita bahas tentang paru-paru, akan kita bahas tentang organ yang lain. Jadi intinya kalau misalnya kita tahu tentang sedikit banyak lah, tahu tentang medis, oh ternyata batu buntu seperti ini, oh ternyata usus buntu seperti ini, mana usus buntu yang bisa terapi, mana yang tidak gitu ya, mana yang termasuk misalnya kasus GERD itu yang sampai parah seperti apa, kalau cuman eh, sakit mah aja seperti apa, itu sekretariat medis seperti apa. Nanti ketika kita bertemu dengan pasien yang sakit itu, kita tahu, oh secara medis seperti ini, maka secara biasa seperti ini, maka pasien akan lebih menerima, gitu ya. Beliau akan, oh ternyata kita juga paham bahwa medis itu seperti apa, gitu ya. Nah ini sedikit banyak punya wawasan lah ya. Kalau yang basicnya medis terus belajar pas, ternyata lebih enak gitu ya. Tapi ya nggak langsung juga ya. Saya ketika dulu belajar pas itu awalnya ya bingung, masih mencabang ya. Pikirannya tuh masih tidak bisa jadi satu. Terus lama-lama kita nangani pasien, terus lama-lama akhirnya paham, oh ternyata linknya seperti ini gitu ya. Dan insya Allah ini kita share apa sih linknya antara PAZ dan medis tuh sebenarnya ngelink banget gitu ya, tidak terpisah. Walaupun ada beberapa hal yang memang tidak bisa jelaskan secara medis ya, sangat berbeda. Nah, ini profil saya ya. Saya tetap jadi dokter ya. Tetap jadi dokter, coba jaga di IGD ya. Saya juga trainer emergency teaching and training. Ini training tentang gawat daruratan. Relawan Muslimah Swing Squad. Jadi relawan komunitas muslimah khusus untuk belajar renang gratis ya. Dan 1 jam langsung bisa. Ya. Terapi spa, Sound Sehat. Saya juga pembina komunitas Pendiri Surga ya, komunitas dakwah seru dan Sisterila, ini komunitasnya anak-anak muda ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya. Sakit mah kemarin sudah, ambil sudah, batu empedu kita pelajari. Nanti akan ada liver sus dan lain-lainnya menyusul insya Allah. Karena seri ini sebenarnya banyak ya, tapi kita hanya mengambil beberapa aja yang sering ya. Nah, ini yang mungkin kalau misalnya ketemu pasien, oh sakit di mana? Coba kita bisa bayangkan, oh ternyata regio atau daerah perut itu ada 9 kalau kita bagi di medis ya. Jadi kalau di perut atas itu ada, ini ada lambung, ada hati, ya, liver ya. Nanti yang sebelah kanan atas, nanti yang kita bahas dari kanan atas. Nanti kalau di tengah itu berarti masih usus besar, harus turun ke bawah. Nanti akan ada kandungan, ada kandung kemih ya. Nanti di sebelah kanan bawah itu ada usus buntu, sebelah kiri bawah itu nanti akan ada usus besar ya. Nanti yang akan dilihat. Jadi kalau saya ketika meriksa pasien ada keluhan perut, selalu saya cek seluruh regio perut ya. Jadi di mana yang sakit itu berarti masih ada masalah yang belum selesai di perutnya, di pinggulnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah selesai semua, enak perutnya, itu lebih enak lagi. Gitu ya, insya Allah. Ya. Jadi selalu saya cek
bagian setiap perut ini saya cek semuanya kalau ada keluhan di perut gitu ya. Karena itu berarti kalau masih ada sakit berarti masih belum selesai. Dan setidaknya jangan tahu bahwa oh ternyata perut kita seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pasien mengeluh perut saya sakit di kanan bawah, nah hati-hati kita sudah mulai curiga, oh bisa jadi ada usus buntu. Perut saya sakit di atas tengah, oh berarti itu mungkin lambung. Ya, atau di kanan atas, lah itu mungkin kayak batu empedu. Khas kalau batu empedu dia bisa menunjuk tempat sakitnya di mana dengan satu jari. Ya. Nah, apa itu empedu? Ya, kita belajar lagi anatomi, biologi ya, biologi dulu ya. Ini ada kandungan empedu ya, khususnya apa fungsinya? Jadi dia menerima cairan produksi dari liver, kemudian disimpan di kandung empedu ya, nanti lama-lama dia akan semakin pekat. Nanti kalau ada makanan dia akan turun ke bawah. Nah, ini videonya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ada kalau ada makanan ya, dia akan masuk ya, dicerna di sini di asam lambung lah. Ini asam lambungnya semakin banyak kalau memang ada makanan gitu ya. Fungsinya apa? Dia membuat makanan yang semulanya kasar jadi halus. Dihaluskan, kalau udah halus terus dikeluarkan ke usus kecil. Ya, usus 12 jari ya. Usus kecil 12 jari masuk lagi ke dalam. Nah, ini di duodenum atau usus 12 jari ini. Nah, eh, cairan empedu keluar, ini juga cairan dari pankreas juga keluar. Ya, untuk apa? Untuk mencerna ini. Kalau empedu untuk mencerna lemak, kalau ini untuk mencerna glukosa, gitu ya, protein, karbohidrat. Ya, jadi itu. Ya. Nah, jadi fungsi empedu apa? Yang pertama mencerna lemak. Ya, jadi eh, ada lemak datang terus dipecah supaya dia lebih gampang diserap oleh usus. Dia menyerap nutrisi ya, vitamin lemak ya, ada ADEK itu ya, kalau kita baca di susu itu kan mesti ada fortifikasi vitamin ADEK, itu berarti susunya itu sudah hilang lemak, sudah hilang nutrisinya, terus difortifikasi, ditambahkan apa vitamin ADEK gitu ya, jeleknya kalau susu formula itu gitu. Terus menggunakan racun ya, jadi produknya adalah dari liver, itu dia ada produk racun sisa metabolisme yaitu bilirubin dan kolesterol berlebihan. Nah, itu sama dia dikeluarkan ya. Dan ada juga logam. Nah, jadi empedu juga sifatnya basa ya, yang dia menetralkan asam lambung juga. Nah, kenapa kok terjadi batu empedu? Ya, jadi masya Allah betapa kita tuh perlu belajar ya. Kalau misalnya akan ada perbedaan sisi pandang antara medis sama non medis sama pas ya tentang mengapa terjadi batu empedu. Ya, maka kita sedikit mentadabbur Quran ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la'ra'aitum khashi'an mutasaddian min hasdillah wa tilkal amsalil nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kami akan melihatnya tunduk berpecah belah karena takut pada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, jadi Masya Allah ya ternyata saya umpamakan batu ya di empedu itu ternyata juga Allah menyuruh kita berpikir, kenapa ya kok terjadi batu empedu? Ya, kenapa kok terjadi itu? Dan bagaimana untuk memecahnya? Maka disebutkan kami turunkan Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya saya sering ya kalau ada pasien batu empedu atau batu itu saya suruh baca ayat ini gitu ya. Kenapa? Ya ini ayat Al-Quran untuk menghancurkan batu gitu ya, Insya Allah ya. Nah, batu empedu adalah batu kecil ya. Dari mana? Dia terbentuk dari kolesterol ya, bilirubin atau garam kalsium di kandung empedu. Ya kan kalau tadi kan kita bilang bahwa batu empedu tempatnya dari liver, terus dia masukkan ke empedu ya. Kayaknya dia di situ lama gitu ya. Nah, itu kayaknya harusnya dia ketika ada makanan dia bisa keluar. Dia bisa keluar. Tapi karena suatu hal dia nggak bisa keluar. Ya, hanya terjadilah batu empedu. Nah, penyebabnya apa? Ternyata dia makannya tinggi lemak. Ya, ini jika sebenarnya tidak bisa kita kesampingkan ya diet atau input dari pasien memang rata-rata yang punya obat empedu memang suka makan yang berlemak atau minyak goreng-gorengan ya, gemuk atau kalau dalam berat badan ini relatif jarang ya, keluarga dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling sering adalah diet tinggi lemak dan kolesterol, itu ya, yang paling sering. Kenapa? Karena terjadi penumpukan kolesterol yang dia bisa lewat. Nah, jadi secara medis
kita sebut supersaturasi kolesterol. Apa itu? Ya, jadi kolesterolnya sangat tinggi kandungannya sehingga dia membentuk kristal, membentuk batu, gitu ya. Sehingga ketika sudah membentuk Kalau batu, atau ya dia bisa keluar, ya keluarnya. sampai batu empedu materinya Jadi dokter nih ya. intinya bahwa terjadi batu empu secara medis itu dia karena kolesterolnya terlalu tinggi sehingga dia mengkristal dan terbentuk batu. Itu secara medis gitu ya. Nah, ini masuk ke gejalanya. Jadi khas kalau gejala batu empedu adalah nyeri perut kanan atas. Ya, jadi nyerinya tajam ya, atau tumpul mungkin di bawah tulang rusuk kanan. Dan dia pasien tuh bisa bisa menunjuk dengan satu jari, saya sakitnya di sebelah sini, gitu ya. Itu khas ya pada pasien batu empedu, dia bisa menunjukkan nyeri kanan atas tuh di sini, gitu ya. Itu bisa menunjukkan, ya. Nyerinya bisa menjalar ke bahu kanan dan punggung. Nah, ini penyebabnya adalah kalau secara medis ada penjalaran saraf varingus dan celiac. Nanti kan kita bahas ya. Ini menarik ya. Ini juga akan ternyata di PAC ketemu jalannya ya. Terus mual muntah ya, jadi bisa jadi mual muntah gitu ya karena seperti itu ya, karena ada gangguan aliran empedu dan proses pencernaan lemak. Ini kalau sudah infeksi ya bisa demam ya, bisa jadi kuning ya. Jadi kalau kita nyebutnya, wih kayak hepatitis sebutnya ya, kayak orang kena liver gitu ya, seperti itu. Karena memang ternyata sumbatannya sangat berat, ya nggak bisa keluar sama sekali, ya, sehingga terbendung dalam tubuh. Nah, ini urin feses, urin itu pipis ya, pipis dan pipisnya gelap ya, karena dia apa namanya sepekat ya. Kemudian fesesnya pucat. Kenapa? Karena tidak ada yang mewarnai. Jadi fungsinya empedu itu yang bikin warnanya hijau kuning itu sebenarnya dari empedu juga masalahnya. Ya, tuh ini gangguan dari bilirubin khusus. Tuh ya. Nah, jadi, nah ini ya. Jadi kalau di secara medis ya. Karena tidak seimbang ya, banyak kolesterol, stasis. Nah, stasis ya, berarti ada penyumbatan, ya infeksi, infeksi. Ya, jadi harusnya ini bisa mengalir, batu empedu mengalir ke sini, gitu ya. Batu empedu, cairan empedu harusnya bisa mengalir ya ke sini ya. Tapi karena ada sumbatan, dia nggak bisa ngalir, ya numpuk, 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 akhirnya ya terjadi batu empedu. Ya, kalau pengobatannya maka bisa dengan obat ya, ada Ludafox katanya nyebutnya ya, diet lembar lemak, bisa dikasih obat anti lemak ya, simvastatin ya, atau dibedah ya, diambil empedunya ya. Jadi kalau sudah diambil empedunya ini susah. Kenapa? Karena otomatis pencernaan lemak itu kan terganggu gitu ya. Nah, ini lewatin saja. Ya, nanti akan dibahas. Nah, jadi itu secara medis ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga paham ya. Jadi, secara medis seperti itu. Jadi kita tahu, oh, ternyata khasnya batu empedu itu dia akan mengeluh nyeri di kanan atas, perut kanan atas, ada mual, muntah. Jadi bahkan sampai banget ya. Jadi sampai kalau sudah nyeri tajam itu sudah nggak bisa makan gitu ya. Jadi sering kita nganggap, oh, cuma sakit lambung aja gitu ya. Sering, paling sering dianggap sebagai sakit lambung. Padahal itu adalah batu. Nah, terus bagaimana pandangan PAC tentang batu empedu? Dah, kita ingat bagaimana anatomi dari PAC ya. Eh, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat ya. Tumma khalaqnal nutfatan alfatan wa khalaqnal alqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan izaman faksauna izaman lahman ya, dan seterusnya ya. Jadi air mani jadikan melekat. Lalu suatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging ya, dan gumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, jadi apa artinya? Masalah dari organ, masalah dari apa namanya daging itu berawal bermangkal dari tulang belulangnya, rangka tubuhnya. Ya, jadi ini secara prinsip selalu kita pahami ya. Nanti kalau ada masalah, oh ternyata ada masalah batu empedu itu berarti akibat dari rangka tubuh yang tidak simetris. Nah ini kayak gitu ya. Kalau saya terangkan ke pasien gitu, ya kan tidak simetris. Ya nanti kan dijelaskan lagi. Ya masih ingat ya. Jadi di PAC kita selalu mengenal tentang prinsip HKMK, ya, kendor, kencang, rintik, dan kombinasi. Ya, nanti akan kita share kasus satu pasien ya yang akan kita belajar sama-sama. Jadi di sini bukan berarti saya lecturer ya, bukan berarti saya satu arah. Bisa jadi saya juga ini berdasarkan pengalaman atau pengalaman saya ya. Jadi eh, perlu dibenahi ya. Kemudian kita sama-sama sharing, makanya sebutkan sharing ya, kita diskusi bareng gitu ya. Nah,
Ini satu pasien saya, Oh, ya. ini bisa usia berapa? Keluhannya apa, Bu? Kalau warna ya mangkel kan wong tuku pengen warna abang. Ruangannya filtrasi jadi kayak kirim itu. Kesimpulan. Sampai harus operasi ya, Bu? Saja melakukan PR latihan yang syarat-syaratkan. Ya, jadi dengar ya, beliau ini member saya renang ya. Jadi murid saya renang ya, beliau mengeluh dia sudah lama ya, punya sakit batu empedu, dia sudah lakukan diet, sudah macam-macam, tapi tetap nyeri di kanan atas tuh nggak hilang. Dan dia nggak mau operasi ya. Sebutkan bahwa batu empedunya lumayan besar, 1,4 dan itu multiple. Artinya apa? Tidak cuma satu batu empedunya. Dan dia punya miom 5 cm katanya. Tuh, dan ternyata alhamdulillah beberapa kali terapi dia beliau kontrol lagi ke dokter sudah hilang batumnya tinggal 0,5 ya ngecil tinggal 0,5 tuh tinggal setengah senti dan miomnya sudah hilang Masya Allah jadi itu bonus miomnya itu jadi sebenarnya keluhan utama beliau adalah nah diagnosanya apa ya tipe dada cekung depan ya tipe punggungnya L nah L itu apa ya L L kendor kanan ya pantai plus dan jempolnya V ya jadi tipe tubuhnya L kencang banget Ini awalnya masuk di Surabaya. ketika duduk itu tidak bisa tegak ya agak miring ke belakang gitu ya memang beliau bilangnya saya itu kalau tidur terlentang itu susah gitu ya nggak nyaman gitu ya sakit gitu ya tuh dan alhamdulillah dan memang padahal beliau sudah kasarannya sudah ganti kasur sudah berobat itu sudah diet ya dia diet dan seterusnya tapi masih belum ada respon. Nah kita bayangkan bahwa ini pasien dengan kendor kanan ya ini pinggulnya ke atas. Lah kita lihat ketika pinggulnya itu ketarik ke belakang maka pasti akan ada perubahan posisi pada tulang belakang. Ya jadi dia akan melenceng seperti ini kita nyebutnya ya. Buka juga, Mak. Jadi kalau kita sebut tiba Buka lah juga. L ya L berarti kan sangat melintir gitu ya. Masih ingat ya, tipe penggunaan ada 3 ya. Ada C, ada L, ada S. Ya. Nah, ketika pertama kali kami Apa? dia pengguna L. Ini langsung nih. Nah, kita lihat ya, masih ingat ya. Mungkin Dokter lagi yang sudah anu, pernah narasumbernya. melihat videonya Ustadz Haris ya tentang jalur penyakit ini. Ya. Kalau yang di grup GSN sudah saya share ya video Ustadz Haris yang menerangkan tentang jalur penyakit ya. Nggak tahu udah ditonton atau belum sama teman-teman. Karena ada 20 video itu yang saya share. Ya. Jadi ketika sebut kendor ya, sebut kendor adalah ketika pinggul membuka. Maka ini seharis kendor kanal ya. Kendor kanan menyatakan bahwa ketika pendor kanan pinggulnya membuka, maka dia akan terjadi muncullah yang kita sebut jalur matis dan jalur samping, jalur matis dan jalur mantul. Itu ya, masih ingat ya. Satu basic kan kita sudah diajari tentang jalur kendor ya. Dia akan menarik sampai sisi-sisi atau titik sentuh yang ini dia apa sakit semua. Kenapa? Tidak sakit semua sih. Beberapa ada yang sakit ya. Itu tanda bahwa dia membuka pinggul yang kanan, pinggul yang kendor gitu ya. Nah, maka kompensasinya ketika satu pinggul buka, berarti pinggul yang satunya dia menutup, gitu ya. Muncullah jalur pantel, gitu ya. Tapi ketika dia masih begini, dia masih P0. Nah, kemudian kalau sudah pantelnya ke belakang, ya pantai ke belakang, maka dia akan menjadi P1. Cirinya apa? Ada nyeri titik tekan di atas bonggol, ya bonggol, tali titik punggung, leher, di sisi pantai, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti pelindung sampai ke atas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah kenapa kok hubungannya apa antara nyeri di perut kanan atas sama di punggung kanan gitu ya, di punggung kanan kanan. Tuh.
Nah, jadi kalau kita paham bahwa tadi saya sebut diagnosanya L ya. L itu berarti kan melintir banget, ya, melintir banget sampai disebutkan L itu bambu spine. Ya memang keras, memang kayak sekitar laba itu kenceng banget ya, mulai sampai bawah sampai atas tuh L ya. Cuman sisi punggungnya nggak seberapa ya. Tapi keras karena memang tulang ekornya masih masuk ya. Jadi Masya Allah ya itu sekali bertemu kita masih wah sudah bilang ini tidak bisa sekali terapi ya karena memang sangat pelintir sekali ya. Dan itu kalau teruskan mungkin akan lebih tidak enak lagi. Jadi kita lihat, nah batu empedu itu di sini posisinya pas di bawah liver ya, di kanan atas pas di bawah liver ya. Maka kalau kita bayangkan, oh berarti kalau nah, ada pasien batu empedu itu berarti pelintirnya di sekitar sini ya, sekitar punggung sini. Tuh nanti kita jelaskan ya. Nah, tadi sempat ya kita lihat ada plexus celiac ya. Apa itu plexus celiac? Nah, ini adalah yang sering saya pahamkan ke pasien ya. Jadi ketika saya jelaskan, oh kenapa kok terjadi kalau saya apa? Jadi pasien yang tadi itu yang saya periksa itu dia juga bungkuk ya. Jadi kalau Ustadz Haris bilangnya punggungnya bentuk sudut ya, berarti ada khas ada sakit lambungnya ya. Maka plexus celiac itu ada di sebelah sini. Ya, di torakal 9 sampai 12. Ya, jadi kalau saya bilang ke pasien fungsi dari tulang belakang itu kan tidak hanya dia tempat berjalan saraf, tempat berjalan pembuluh darah, tempat berjalan kelenjar getah bening. Maka ketika tulang belakang itu ada yang bergeser, berarti kan ada saraf menjepit. Ya, misalnya kita kasih contoh di torakal 9 sampai 12 ini. Ya, yang dia itu mensarafi lambung, mensarafi liver dan salafi pankreas dan seterusnya. Maka yang ini disebut plexus celiac ya. Nah, itu paling sering ya. Maka saya bilang kalau ini misalnya ada tulang yang bergeser masuk ya, maka otomatis sarafnya akan kejepit. Padahal fungsi saraf tidak hanya mensarafi tangan dan kaki. Tidak hanya mensarafi motorik sensorik, tapi juga mensarafi organ. Maka ketika ini kejepit ya, ada saraf yang ada tulang yang bergeser, ya, maka otomatis saraf tidak bisa mensarafi organ dengan baik. Nah, ini kalau saya terangkan ke pasien itu, pasien oh iya paham gitu ya, paham apa karena memang hubungannya saraf. Kita geser. Nah, jadi kalau kita pandang sini, wah ini dia ada eh, pinggangnya, eh, pinggulnya geser ya, kendor kanan ya, misalnya kendor kanan. Jadi tidak semua kendor kanan ya pinggul kanan buka, maka dia akan otomatis tulang belakang dia akan miring, ya akan miring ya, karena menyesuaikan dengan posisi tubuh supaya dia tidak ke belakang ya, tidak berjalan ke samping. Ya. Jadi seperti inilah otomatis letaknya di mana yang dia pelintirannya berarti kalau di sini dia di punggung ya, di seliak sini. Tuh. Nah, itu ya. Jadi ketika pinggul kanan buka, otomatis badanku akan seperti yang tadi Ustaz Haris contohkan, maka badan otomatis akan kompensasi akan ke depan gitu ya, berbuat ke depan. Ya, jadi kalau misalnya offline enak ya dicontohkan ini karena online jadinya agak susah dan lainnya ya. Nah, ini ada putaran ya, pelintiran di torakal 9-12 yang kita sebut plexus celiac. Ya. Apa itu plexus celiac? Saraf otonom yang mengatur organ pencernaan hati, kandung empedu, lambung, pankreas, limpa, khusus 12 jari. Ya, jadi ketika ini terjadi pelintiran atau terjadi saraf kejepit di sini, otomatis dia tidak bisa mensarafi organ ini dengan baik, gitu ya. Jadi salah satu ininya ya. Tuh. Nah, makanya itu juga bisa memberikan eh, jawaban pada kenapa kok nyerinya itu apa menjalar sampai ke bahu kanan, punggung kanan atas dan sampai leher kanan. Ya, karena memang itu jadi satu. Kan sarafnya tidak hanya mensarafi organ, dia juga mensarafi punggung, dia juga mensarafi leher, dia juga mensarafi bahu kanan. Ya, jadi itu masya Allah ya. Eh, sarafnya dia juga mensarafi organ juga, karena apa yang saya lihat juga mensarafi bahu, punggung dan leher kanan. Masya Allah itu anak. Dan ada juga saraf phrenikus ya, dia juga nyambung di situ. Ya, Masya Allah ya.
Ya, jadi, nah, ish, ya. Jadi peluntiran ini ya. Nah, kalau sudah ini secara tulang. Nah, ketika kalau secara tulang seperti ini ya, otomatis organ depannya itu juga akan ada saluran kan ya. Nah, ini juga ada saluran ya. Saluran dari empedu ya dan saluran dari yang dia di mana fungsinya ada yang saluran yang mulai dari liver ke empedu dan dari empedu ke usus gitu ya. Ketika badannya kepeluntir gitu ya, maka otomatis kalau kita ibaratkan selang itu kalau dia kebuntit ya dia akan tersumbat. Nah, jadi ini bisa menjelaskan kenapa kok ada orang yang dia makannya lemak terus tapi nggak kena batu empedu itu. Ada yang orangnya dia makannya sudah hati-hati tapi tetap kena gitu ya. Itu yang ini bisa menjawab bahwa oh ternyata ada sumbatan. Yang bikin sumbatan apa? Karena ada posisi tubuh yang dia itu tidak simetris kalau saya nyebutnya. Insya Allah ya. Jadi sehingga ketika ini ketekuk ya entah jadi peluntir itu jadi bikin dia itu salurnya ketekuk, salurnya dia itu tersumbat, maka otomatis aliran dari cairan empedu nggak bisa keluar. Dia akan tertimbun terus akhirnya yang terjadi mengkristal. Nah, itu ya. Makanya ini yang bisa bisa menjawab bahwa oh ternyata batu empedu akibat dari ada sumbatan, cairan yang tidak bisa keluar, dia hanya mengendap. Ya, mengendap lama-lama dia akan menjadi batu. Nah, kalau secara medis kan pokoknya karena kolesterolnya tinggi banget ya dia jadi batu gitu ya. Tapi ini tidak, berarti ada sisi lain bahwa loh kenapa kok dia kolesterol tinggi tapi ada juga yang orang kolesterol tinggi tapi dia tidak kena sakit ini batu empedu ya, masya Allah ya berarti ada masalah di salurannya. Nah, ini yang bisa menjawab bahwa wah ada sumbatan di salurannya, itu ya akhirnya jadi batu empedu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok terjadi mual, muntah gitu ya. Jadi ada ketika empedu itu tidak bisa ke usus halus ya, maka eh, tubuh tidak bisa mencerna lemak. Ya, tidak bisa mencerna lemak, apalagi juga sudah ada iritasi itu apa ya intinya. Yaitu ketika tulang belakangnya bergeser, otomatis kan saraf plexus celiac dan itu dia akan kecepit. Ya, sehingga dia yang kecepit dia tidak bisa merangsang, tidak bisa mengalirkan menyuruh atau mempersarafi lambung dengan baik gitu ya. Sehingga dia ngirim ke pusat otak gitu ya. Oh, ini nggak enak nih gitu ya. Kemudian eh, karena garis sukses itu juga dimensarafi usus ya, maka usus juga tidak bisa dengan pekerjaan optimal ya, sehingga makannya tertahan ya, geraknya tidak bagus, dia akan menjadi perutnya kembung gitu ya. Insya Allah ya, jadi seperti ini. Nah, kita kembali kasus ya. Jadi ini kita bahas kasus bareng-bareng ya. Jadi tadi ya tipe dada cunggung depan, punggungnya L, kendor kanan, plus jempol kanan, jempolnya V ya. Nah, kayak ini cunggung depan seperti ini ya. Cunggung depan seperti ini ya. Biasanya kalau saya paling gampang tuh saya tekan ya. Saya tekan tulang dadanya ya. Kalau sakit berarti itu cunggung depan ya. Kalau belakang gimana? Ya belakang bisa diraba sendiri. Jadi kadang kalau saya lagi renang itu ada tipikal-tipikal orang yang asma renang itu udah tinggal saya renang tuh saya bukan ke dada aja. Saya tekan dada tulang dada depan gitu ya. Oh sakit udah kita bukan ke dada. Itu berapa kali alhamdulillah renangnya jadi lancar gitu ya insya Allah ya. Gampang banget ya. Kemudian punya L kemudian punya V. Nah, jadi ketika pertemuan pertama apa yang kita lakukan untuk menterapi beliau? Ya, yang pertama adalah edukasi ya. Ya, jangan lupa ketika kita datang ke pasien kita terangkan kalau tadi sudah kita terang, oh ternyata batu seperti ini ya. Jadi ketika kita pahamkan ke pasien dulu sebelum terapi, maka beliau akan punya motivasi untuk melakukan PR, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belum paham dan akhirnya kita bilang, langsung duduk terapi, selesai, PR-nya ini sudah selesai. Nah, tanpa komunikasi itu biasanya pasien apa kok aku diterapi ini? Jadi saya sering ketika nerapi itu saya jelaskan, Ibu dilakukan ini seperti ini, nanti akan seperti ini, itu kita jelaskan. Jadi bahkan kadang ada pasien tuh sesi ngobrolnya lebih lama daripada terapinya gitu ya, insya Allah ya. Jadi ini akan kita jelaskan ya bagaimana kita evaluasi dulu kebiasaan sehariannya apa ya. Kemudian nanti termasuk kasur nyambuk atau tidak ya, cara duduknya seperti apa, cara berdirinya jalan seperti apa. Dan inputnya juga tetap ya, sementara hindari makan berlemak. Kenapa? Karena kita pengen
mensterilkan dulu, ya selesaikan dulu masalahnya gitu ya. Nanti kalau udah selesai mau makan, kalau sudah sumpatannya selesai nggak masalah gitu. Rambutnya apa? Bekam dan napas ya. Jadi tetap kalau kita sudah di bed pasien ya karena dia tipenya L ya, maka kita udah dulu perintirannya. Bisa dengan kalau kayak bilang tadi posisi beliau itu kalau tidur tuh nggak nyaman ya. Jadi dan kalau duduk tidak bisa tegak, agak miring, apa agak miring ke belakang gitu. Itu khas ya, tulang ekornya masuk, berarti kita ini booster dulu. Dan karena dia P1 maka dilakukan CU plus ya. Nah, CU plus dirilis, kita bisa lakukan bisa dengan CU gunting ya, CU biasa ya, biasa. Nah, pertemuan pertama itu masih kami berikan PR-nya cuma dua ya, eh, bisa apa eh, tutup pinggul sama atau energi booster ya, jadi salah satu itu dan HK cuman itu ya karena memang masih pinggulnya masih L dan memang masuk telekornya masih masuk banget ya itu dan dilakukan pekan berikutnya baru kita tambahi PR-nya ya dan kita periksa lagi nyata sudah jadi C, Masya Allah ya dan keluarnya sudah banyak ya sudah nggak apa nyeri perutnya kanan atas sudah nggak berapa sakit ya terus di tidurnya udah nyenyak gitu ya dan pinggang udah nggak sakit gitu ya alhamdulillah terus kita terapi lagi ya dan kita kasih PR sangayun sama sita kombinasi gitu ya karena sudah jadi C alhamdulillah ya terus berikut pertemuan sampai insya Allah itu sampai 4 atau 5 kali pertemuan tuh nah hanya beliau cek ke dokter spesialis penyakit dalam itu ya di dalam dicek oh ternyata badan-badannya sudah tinggal yang semula 1,4 ya yang lumayan besar ya itu tinggal 0,5 dan miomnya sudah hilang Insya Allah 5 cm udah hilang itu bonus ya jadi sebelumnya nah awalnya beliau nggak bilang kalau ada miom ya cuma bilang batu empedu aja kita terapi ternyata dia cek juga miomnya juga hilang Masya Allah ya. Bonus dari Allah inilah nah apakah selalu kendor kanan enggak tidak ya saya bilang pinggul kanan membuka itu bisa jadi kendor kiri tapi kendor kanannya juga kantalnya membuka bisa gitu ya bisa ya jadi terjadi pelintirnya lebih 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 nemen lagi gitu ya bisa gitu ya. Nah jadi itu sedikit sharing tentang batu empedu yang jelas jangan fokus pada dokter medis artinya apa saya masih sering ketemu konsulan dok kalau ada kasus gini gerakannya apa gitu ya tak guyu. Saya cuma ketawa aja. Diagnosanya apa gitu ya. Tetap diagnosanya muncul dulu ya. Diagnosanya muncul dulu. Kayak tadi ya cekung dadanya, cekung depan atau belakang. Kemudian tipe pinggangnya apa. Terus tipe kendornya apa. P1 atau P0. Itu tetap jalan dulu. Nanti setelah itu diapakan gitu ya. Jadi jangan nanti gerakan nanti sinusitis gerakannya apa. Saya masih ditanya gitu. Dok ini ada sinusitis diapain? Ini mau saya jawab seperti apa gitu ya. Jadi tetap apapun yang sama medis tetap kita sesuai dengan alur dari PAZ ya. Di, ditanya dulu ya, diwawancara dulu, ya ngobrol dulu. Kemudian kalau sudah jelas maksudnya apa, kita edukasi dulu. Kita jelaskan PAZ itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau mereka paham sama-sama deal oke gitu ya maka baru kita terapi tetap kita diagnosa dulu dari visual kemudian ditekan seperti apa secara lengkap diagnosa yang ketemu lah sudah kita tetap menterapi sesuai dengan diagnosa penyimpangan dari PAZ jadi jangan fokus wah sakit ini sudah takut sakit ini sudah takut gitu ya insya Allah dan tapi alhamdulillah sekarang kalau teman-teman di Gereja Sehat tuh WA-nya paling dok ini aman nggak gitu ya terus apa nyerahin hasil USG atau hasil lab gitu ini aman nggak oh aman karena kalau sudah di share gitu ada yang fraktur saya mending tidak ada yang patah itu saya mending tidak lakukan ya itu Masya Allah jadi kehati-hatian tetap ya tapi Insya Allah itu nah ini juga ya ayat yang sering saya berikan ke pasien ya. Paling gampang ya iza rujatul ardu rajja busana juga basa karena sebaba basa gitu ya jadi apabila digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya najilah ya debu yang berterbangan ya jadi semoga dengan kita belajar tentang batu-batu ini Masya Allah ya Allah berikan kesembuhan dengan pasien ya dengan cara yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, insya Allah itu ya. Jazakumullah khair. Monggo saya kembali kepada Mas Rosi untuk diskusi.
Apa nih? Oke, mungkin ada yang mau diskusi ya. Ini moderatornya kemana ini? Kayaknya dia tenggelam. Enggak, putus yang atasnya. Enggak ada yang putus yang enggak. Ini ada yang tanya, bekas VS Lintah bagus mana? Ya, sama-sama bagusnya. Ya, jadi cuman perbedaannya adalah kalau saya pada kasus tertentu butuh dilintah, kasus tertentu butuh hanya bekam. Ya, jadi misalnya eh, kasus yang dia eh, tidak banyak apa ya, gini loh. Lintah-lintah itu kan dia mengeluarkan zat yang untuk mencairkan darah ya, mencairkan darah seperti itu. Jadi berlaku sangat bagus untuk kasus di mana ada terjadi stagnasi darah, apa itu penggumpalan darah, ya penggumpalan darah, ya. Kalau stroke itu bagus ya untuk penggumpalan darah, gitu ya. Jadi misalnya, tapi kalau kasusnya dia tidak ada kasus seperti itu ya nggak apa-apa dibuka aja cukup. Ya bagus mana sama-sama bagusnya, gitu ya, sama-sama bagusnya itu. Cuman pas per kasus kalau saya ada kan jadi misalnya kasusnya cuman dia hiperkolesterol kayak tadi ya itu batang ya mungkin itu cuma bekamnya cukup, kecuali kalau dia ada sudah kita pas ada saya dulu suka dilintah ya sudah dipas sudah dibekam kok masih sakit gitu ya ada tunggu aja dari satu titik itu saya dulu pernah di daerah bahu itu nggak rilis ya sudah dibekam sudah dipas nggak rilis sudah hanya dilintah baru rilis ternyata memang itu saya anggap itu berarti ada gumpalan darah di situ yang harus dilepas dengan lintah gitu. Jadi sama-sama bagusnya tinggal ini. Ya, eh untuk pasien batumu tadi dia 2 bulan, ya 2 bulan. Ya, jadi terapi 1, 2, 3 itu setiap minggu datang. Kemudian keduanya, ketiga dan keempat, kelimanya itu sudah 2 mingguan. Ya, jadi setiap 2 bulanan itu baru dia periksa lagi ke pasien. 3 bulan sih, 3 bulan, 3 bulan terakhir dia kontrol 3 bulan itu dia cek yaitu beritahu kalau ternyata sudah mengecil 3 bulan. Nah, memang saya bilang kalau bisa nanti ceknya sekitar apa untuk progresnya ya paling cepat 2 bulan 3 bulan. Ya, kenapa? Supaya kita paham gitu ya. Supaya ada waktu untuk bisa mengetahui gitu ya. Ya, kalau masih ada problem di lambung sama madu, nah coba dicek lagi ya. PR-nya dilakukan tiap hari tidak. Banyak kan pas trooper ya, itu pun juga kayak jadi evaluasi buat teman-teman kami di Gria Sehat gitu ya. Itu lakukan PR hanya saat sakit. Ada yang ngacung di sini? Siapa yang melakukan itu? Lakukan PR gerakan pas hanya saat sakit. Ya, kayaknya ya nggak sembuh-sembuh. Ya, setuju. Iya, kenapa? Saya juga gitu. Ya, saya dulu gitu ya. Jadi ketika awal-awal saya mengenal PAZ itu 2019 ya. Sempat vakum 3 bulan ya. Karena jadi Masya Allah ya. Buat pas trooper yang kenapa kok awal-awal itu banyak gagal nerapi. Jangan 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 khawatir. Saya tujuan seperti itu. Jadi ketika awal saya kenal PAZ itu dari 10 pasien yang saya terapi itu yang sembuh cuma satu. Ya, jadi pasien yang saya terapi siapa? Pasien di IGD. IGD saya terapi, gitu saya terapi, tuh gini agak malah, tuh kok gak mari, gak mari. Jadi 10 pasien itu yang terapi yang bisa rilis sakitnya cuma satu. Jadi sempat saya 3 bulan tuh saya off. Masuk saya iso gitu ya. Saya off nggak akan lupa aset lagi, tapi kata Allah Allah tunjukkan bahwa saya harus mendalami ya karena saya di, di, diminta untuk jadi pengurus PAPKA ya Surabaya kapan itu hanya mau nggak mau ya sudah saya belajar di aset konsekuensinya ya saya sholat istiqoroh terus
tunjukkan ya sudah saya terima. Berarti konsekuensinya kalau saya jadi pengurus kan saya harus belajar ya. Ya udah saya belajar ya, saya magang di mana-mana ya, magang di pelatihan, paling sering di pelatihan ya, mulai dari pelatihan di Madura, di mana-mana saya magang jadi di SPV ya. Tapi alhamdulillah dari situ Allah tunjukkan Masya Allah betapa PS itu sangat membantu dan jangan khawatir ya awal-awal saya terapi itu saya juga magang gitu ya, magang ke Mbak Uus sama Mbah Lukman gitu ya, yang di sepanjang itu ya. Jadi Masya Allah beliau berdua itu guru saya sama Pak Lukman Gersik itu yang tempat saya magang ya. Jadi Masya Allah akhirnya bisa nerapi sendiri dan semakin mendalami dan sekarang di Kriasehat ada 45 orang yang magang ya di grup di Kriasehat ya. Jadi Masya Allah. Jadi memang di saya pribadi di situ memang tempat kami belajar. Walaupun mungkin pasiennya nggak banyak ya. Tapi ya itu kayak tiap Rabu gitu kita diskusi rujaan gitu untuk bisa saling belajar gitu ya Masya Allah ya. Ya, jadi saran saya sih sempat saya dulu kayak gitu ya awalnya melakukan PR hanya saat sakit ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya semakin sering sakit. Ya sampai piye tuh tambah lorong ya. Kenapa? Karena ternyata intinya gini. Kenapa kok ini mungkin nanti juga akan ada panjang seperti itu ya. Kok semakin DPS kan semakin sakit bukan? Sebenarnya jadi adalah tubuh kita semakin sensitif. Ya, tubuh kita semakin sensitif. Jadi ketika kita salah gerak dikit sudah kerasa. Ya, yang dulunya awalnya kita. Jadi kalau saya ingat tuh kayak di rewind lagi sakit yang dulu-dulu kayaknya muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka diperbaiki dari posisi. Gitu ya. Ya. Di insya Allah itu, monggo. Ini Mbak Rozi. ini ada iya. Ini ada yang mau nanya, ini cuman masih belum dilanjutkan dengan pertanyaan, baru angka 7 saja. Ini nggak ada namanya nih ya. Nama akunnya juga siapa ini? Mungkin yang mengetik angka C atau huruf C dengan 7 ini. Barangkali pertanyaannya bisa disampaikan kira-kira? Atau mungkin perlu saya sampaikan lagi, kalau misalkan mau bertanya, silakan diawali dengan diketik dulu angka 7, lalu pertanyaannya silakan nanti akan kesempatan untuk bertanyanya itu akan diberikan ketika sudah di, disebutkan namanya. Rutin, kalau apalagi kalau kompasnya beda kendor, wah iya. Jadi kalau beda kendor itu memang resikonya lumayan ya. Ada yang bertanya, barangkali dari abang-abang ataupun akak-akak yang di Malaysia, kira-kira penjelasannya bisa ditangkap dengan maksimal atau di poin yang mana kira-kira yang kurang jelas? Silakan, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah baru diambil kantongnya apa boleh ini. Oh, Pak Rahmat. Pak Rahmat dari Sidoarjo. Kalau sudah diambil atau baru diambil kantongnya, apa boleh diterapi PAZ gitu maksudnya ya. Fitri insya Allah paham, Alhamdulillah. Mungkin bisa dijawab, Dok. Kalau sudah diambil atau baru diambil kantongnya, kira-kira apa boleh diterapi, Dok? Ya, ini Masya Allah ya. Jadi saya sering guyon gitu sama pasien Ya, yang sudah pernah pertanyaannya menarik ya. diambil kantongnya gitu ya. Kenapa? Karena beliau masih mengeluh nyeri pada perut kanan atas gitu ya. Sama seperti pasien usus buntu beberapa kasus itu ya banyak kasus sebenarnya. Saya usus buntu sudah diambil kok masih sakit perut kanan bawah. Ya, berarti intinya apa? Berarti masih ada masalah pelintiran yang belum selesai kan ya. Ya, jadi kalau boleh terapi ya boleh banget gitu ya. Kenapa? Untuk menyelesaikan keluhannya. Ya, jadi jangan terfokus pada diagnosa dari medis gitu ya. Berarti kan kok sudah diambil masih sakit perut kanan atas. Ya, ada beberapa pasien kayak gitu. Saya juga punya teman kayak gitu ya. Jadi masih sudah terapi tapi sudah dioperasi tapi masih sakit. Ya karena memang tadi terjadi pelintiran. Ya, di plexus celiacnya masih ada masalah, masih ada salah kejepit di situ. Ya, jadi dia masih merasa mual, masih ngerasa perut kanan atas masih sakit, masih kemeng, itu masih. Jadi boleh terapi. Jadi ya, boleh terapi, insya Allah malah bagus ya. Jadi selesai pelintiran, insya Allah.
Alhamdulillah. Kalau sudah diambil, artinya tetap masih bisa diterapi ya, Dok, ya. Ya, Nah, cuman mungkin kalau baru diambil itu mungkin tergantung dari lukanya apakah sudah mengering atau masih basahnya, Dok. Gitu ya. nih, Dok, ya. Pasien Kira-kira. operasi apapun post op atau pasien setelah operasi kita nunggu 2 bulan biasanya untuk saya terapi. Ya, Prosesnya 2 bulan baru bisa diterapi. ya, Oh, ya. 2 bulan. Ya, barangkali ada lagi atau mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mempunyai pengalaman dengan tema kita pada malam ini. Kasus Batu Empedu kira-kira barangkali bisa di-share atau bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Pesertanya banyak loh. Oh, silakan. Mungkin dari teman abang-abang dan kakak-kakak ini yang dari Malaysia nih, silakan. Pengen dengar ceritanya kira-kira pengalamannya di sana seperti apa. Insya Allah. Nah, dua baru insya Allah paham. Atau mungkin Kak Fitri ada pengalaman Kak Fitri ya? Barangkali Kak Fitri ada pengalaman dengan menangani klien yang kebetulan temanya nggak jauh dari apa yang kita bahas malam ini, atau mungkin yang lain? Belum ada Ustaz, baru belajar. Oh, belum ada. Ya. Kalau Kak Fitria sudah berapa lama Kak apa, Baru ikut pelatihannya? daripada baru ikut bulan lepas. Fotonya dari TikTok itu. Bulan lepas. Ya. Masya Allah, bulan lepas ya. Ustadz Iman memang baru pulang ke Indonesia baru pekan lalu ya. Ya, betul-betul. Baru pekan lalu baru sampai di Indonesia. Iya. Memang beliau itu kalau sudah safar sampai ke sana itu biasa bisa sampai 1 bulan lewat baru pulang. Masya Allah, luar biasa kalau sudah melihat tuh benar-benar guru yang mewakafkan diri untuk syiarnya nggak nanggung-nanggung, meninggalkan keluarga untuk Masya Allah bertemu dengan saudara-saudara kita dan akhirnya kita bisa bersilaturahim alhamdulillah malam ini. Kira-kira kalau dari Kak Fitria kira-kira ada apa yang mendasari Kak Fitria itu sehingga setelah ikut pelatihan malam ini pun masih ada keinginan untuk bisa ikut ataupun bisa sekedar ngobrol ketemu dengan teman-teman yang apa yang mendasarkan untuk namanya? Mau Ustaz, tak berapa paham. Oh, tak begitu paham ya. Alasannya jadi yang apa? Yang nggak apa-apa Kak. Jadi ya apa ya? Kakak ingin tetap bergabung, tetap ada di kajiannya PAZ. Itu alasannya apa Kak? Tak ada alasan, cuma Kenapa? ingin menimba ilmu sebab kita baru nak belajar apa yang Al-Quran tu turunkan dan kita cuba fahami di sebalik apa yang Allah suruh sambil kita mengamalkan dalam kehidupan. Sebab dalam salah satunya juga Masya Allah. kita cuba untuk mengembalikan Islam itu kepada fitrahnya. Masya Allah ya. Jadi cuman mungkin perlu digarisbawahi ya Kak Fitria. Jadi PAZ ini bukan pengobatan Tibun Nabawi ataupun bukan pengobatan Qurani. Jadi PAZ murni hanya hasil dari riset guru kita Ustadz Haris rahimahullah, dan setelah dirangkum, diriset sekian belas tahun, lalu dirumuskan dan jadilah keilmuan PAZ ini. Jadi sekali lagi, beliau itu bukan mengambil atau mentafsirkan lalu membuat suatu konsep ayat Al-Quran. Tapi beliau beberapa dari keilmuan dari PAZ itu inspirasinya itu memang betul dari Al-Quran. Seperti contohnya surat As-Sadd ayat 42, hempaskan kakimu ke bumi ini, air yang sejuk untuk mandi dan minum. Belum tentu gerakannya sama seperti apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu karena kita masih belum hidup pada saat itu. Tapi kalau misalkan itu menghempaskan kaki ke bumi itu disebutkan dalam Al-Quran, harusnya ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Nah, itu inspirasinya.
yang mendasari guru kita sampai akhirnya itu disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi, supaya tidak salah paham, artinya PAZ bukan pengobatan Qurani ataupun pengobatan yang disunnahkan atau tibun nabawi ya, seperti bekam itu bukan. Jadi ini murni hasil dari riset seorang manusia hamba Allah biasa, Haris Mujahid, dan itu apa yang mendasarkan, apa yang menyemangati guru kita itu ya karena inspirasi tadi itu. Kalau misalkan Maryam ditinggalkan siapapun melahirkannya kenapa berdiri misalkan dan lain sebagainya, banyak insya Allah nanti bisa kita temukan nanti di banyak inspirasi Al-Quran yang memang dijadikan dasar penyemangat guru kita untuk tetap mensiarkan, dan insya Allah itu yang bisa jadi salah satu jalan kita untuk tetap bisa syiar tentang Islam ataupun keilmuan Allah, agama Allah itu melalui wasilah keilmuan ini insya Allah. Kalau Kak Fitria ada keluhan nggak? Ada keluhan sakit nggak sebelumnya? Atau pernah jadi? Ya, sebelum tu ada terapi, bahagian pinggang. Bagian pinggang. Pinggang sebelah kiri. Kanan atau kiri? Kiri. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Lalu ada keluhan yang lain? Jadi just sakit pinggang sebelah kiri dengan hanya eczema. Tapi tak teruk lah. Tidak terlalu ya, nggak terlalu nggak teruk ya, maksudnya nggak teruk itu maksudnya nggak, teman-teman tidak parah sakitnya. Lalu gerakannya apa kemarin yang diberikan? Gerakannya apa Kak? Dia bagi hentak kaki. Waktu di terapi. Hentak kaki, energy booster, CU. CU ya, siap. Ya. CU. Tarik rumput. Yang tu. Ya. Ya, insya Allah mungkin itu sebenarnya hanya beda penyampaian aja Kak, beda cara penyampaiannya. Ketika bicara beda saja, tapi insya Allah pemahamannya insya Allah kita tetap sama. Baik, mungkin ada yang lain, teman-teman, ada yang lain pertanyaan atau ada yang mau menanggapi Kak Fitria juga nggak apa-apa, ini seru ya. Sebelum ada pertanyaan yang lain, ini perlu saya sampaikan. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Rozi. Saya asli Surabaya, tinggal juga di Surabaya. Dan alhamdulillah bergabung dengan PAZ itu di bulan November tahun 2019. Pertama kali itu di Malang. Insya Allah ada Mbak Anissa yang juga bergabung di sini. Itu insya Allah itu angkatan saya dulu. Terus mungkin ada yang lain barangkali itu. Nanti teman-teman, Kakak dan juga Abang, itu grup yang sudah ada setelah kegiatan ini kita tutup, insya Allah nanti akan kita buka. Jadi chatnya akan kita buka untuk bisa diskusi untuk semua anggota grup. Dan itu bisa menjadi sarana buat semua anggota grup, barangkali ada pengalaman ataupun ada pertanyaan, ada permasalahan yang tadinya berniat untuk menimba ilmu untuk diri sendiri, tapi tiba-tiba ada istilahnya ya, sedikit semangat dorongan untuk bisa membantu orang lain. Lalu bagaimana, insya Allah itu boleh apapun insya Allah, selama itu pertanyaannya ataupun diskusinya tidak keluar dari ranah PAZ, dipersilahkan. Ada masalah apa, ada kasus apa, silahkan. Kita bisa sharing apapun tentang PAZ di grup. Dan kegiatan Zoom ataupun kajian Zoom ini dilakukan insya Allah akan kita tetap jalankan atau kita laksanakan setiap pekan pada hari Rabu. Dan insya Allah mudah-mudahan pekan depan Dr. Nia sudah kembali ke Surabaya. Dan harapannya ketika sudah kembali Surabaya, kita bisa bukan hanya sekedar online ya, insya Allah nanti bisa langsung streaming
streaming dan bisa ada probandus ataupun klien atau pasien yang mempunyai keluhan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas pada saat itu dan diterapi langsung. Mungkin kalau misalkan teman-teman atau abang atau kakak yang sudah punya member pass ataupun upgrading ya, member pass upgrading, nah itu kan banyak video-video probandus ataupun pasien yang diterapi langsung di depan panggung oleh pemateri dan disaksikan oleh semua peserta. Insya Allah nanti akan kita usahakan bisa sampai seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dokternya ataupun kira-kira apa yang bisa disimpulkan Ada pertanyaan sebelum chat itu, ditutup? Iya. Oh ya ada, sebentar. Ada pertanyaan di chat. SOP ya, bentar ya. Iya. Kalau Pak Arif sifat Rahman empedu bagaimana dok? Apakah mudah rapuh? batu bedu. Apakah saya empedu? Ini Batu benar empedu belum kalau terapi. sudah batu empedu sakit bahu lagi sakit. Ya. Apakah sakit empedu boleh sakit bahu yang lagi sakit? Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau sakit bahu apakah bisa sakit empedu itu? Enggak ya, enggak mesti. Sakit bahu ya bahu aja. Selalu ada bahu aja ya. Sakit bahu aja, Agak nggak sakit sedikit jauh ya. empedu. Karena Iya. beda tempat perintirannya. Ya, kalau bahu aja mungkin cuma Iya. lebih ke atas lagi. Ya, dia ada masalah mungkin di servikalnya malah, di tulang leher sama di tulang punggung yang bagian atas. Ya, bukan di punggung. Sangkut ini Pak Ustaz. Nyangkut itu putus-putus. Sifat batu empedu itu bagaimana dok? Ya, jadi Sifat batu empedu itu namanya rapuh, batu ya mudah keras ya. hancur kah? Batu keras ya. Bagaimana? Jadi bukan ya ininya batu itu ada yang ketika pembentukan awal mungkin dia masih bentuk pasir. Jadi masih lunak. Kalau yang sudah lama dia sudah mengkristal lama atau pasti keras. Nah, terus gimana kok dia bisa berkurang? Coba ya saya gambarkan seperti ini. Kopi ini. Hah? Kopi apa? Nah, saya balikin lagi ke gambar. Oh, saya juga mau yang teh. Nah, kopi mau tak? Ya, itu kalau dikasih kopi robusta gitu. Mau yang teh. Oh, aku ingin dikasih kopi sak botol kuantel enak. Ntar saya mau nge-share gambar yang tadi. Masya Allah. Oh, kuantel ya. Oh. Ntar saya cari gambarnya dulu. Jadi bukan berarti, wah nanti batunya hilang tahu-tahu sudah dipas terus mau hilang sendiri, tidak ya. Mekanismenya sama seperti prinsipnya gini. Masih. Nah, saya cari gambar yang jelas dulu tentang apa itu betul. Di sini ya, saya share lagi gambarnya ya. Nah, menggambem, waduh, menggambem bareng. Nah, lihat ya. Jadi ini batu empedu. Ya, batu empedu ada yang kalau misalnya seperti kalau kitanya bikin matematika masih kecil kan ada tanah liat ya, kita bikin awal-awal kan masih muprul ya, masih gampang hancur ya. Itu kita biarkan, kita jemur, ya lama-lama kan dia keras ya, sama ya. Batu empedu kalau misalnya awal pembentukan dia mengendap mengkristal, mengendap dia masih rapuh. Tapi kalau sudah keras, lama-lama dia mengkristal akan keras. Nah, terus gimana kok hilangnya? Yang pertama kali hilang adalah yang bagian yang dia baru muncul. Jadi yang dia masih lunak, ya kita sebut masih lunak, masih ngendap, itu dia akan hilang dulu. Hilang dulu batunya, lah tinggal yang keras. Nah, yang keras ini, kalau kita sebut, oh ternyata kok terjadi sumbatan? Ya, sumbatan teman-teman kan cairan tidak bisa keluar. Ya, bisa keluar, dia kesangkut di sini, ini yang bikin sakit. Sangkut di sini, kesangkut ini nggak bisa keluar karena ada pelintiran di salurannya. Ya, jadi kalau apapun itu sumbatan pasti sakit. Ya, kalau kita bayangkan jari kita ini kita ikat dengan karet ya, lama gitu ya. Kira-kira sakit nggak? Ya, dia akan merah, lama-lama sakit dan seterusnya kan itu berarti sumbatan. Lah sama. Jadi terjadinya
saluran tersumbat dia akan menimbulkan sakit radang. Ya kan akan merangsang daerah sekitarnya sehingga menimbulkan sakit. Nah, jadi ketika di PAZ otomatis kan kita mengurai sumbatannya ya. Pelintirannya diurai, salurannya menjadi lancar lagi. Berarti kan cairannya bisa keluar. Oh, ada makanan lewat nih. Oh, bisa keluar. Ada batu nih di sini nyangkut. Ketika salurannya sumbatannya hilang, otomatis dia keluar bisa keluar ya, keluar sampai feses ya. Jadi lama-lama batunya berkurang kenapa? Karena salurannya dia sudah terbuka dan dia akan keluar kecil-kecil kayak gini. Keluar, keluar, keluar dimulai dengan yang paling terakhir terbentuk. Yang paling lunak itu keluar duluan ya, nanti tinggal terakhir. Nah, sisanya itu yang saya bilang pasien tadi itu yang semulanya 1,4 cm. Ya, 1,4 itu lumayan ya, besar segini ya. Itu multiple, artinya apa? Tidak cuma satu, ada banyak. Memang rata-rata batu dari mulut itu tidak cuma satu, multiple. Berbeda dengan batu ginjal. Batu ginjal bisa besar. Ya, tapi kecil-kecil. Ya, kenapa? Terbentuknya sedikit, sedikit-sedikit. Ya, lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, dia mengecil. Mengecil berarti apa? Tergerus. Yang di awalnya itu masih lapisannya lunak gitu eh, karena salurannya sudah bisa tidak tersumbat dia bisa ngalir ya cairan yang ngalir ikut kegerus keluar keluar namanya mengecil tinggal yang kristal ini akan semakin semakin kecil otomatis dia akan keluar juga gitu ya itu ya jadi mekanisme seperti jadi tidak langsung ting di terapi hilang gitu ya ada salurannya ya dia akan karena sumbatnya sudah tidak ada cairan empedu akan keluar, otomatis ini katut akan ikut ya yang yang kristal-kristalnya akan ikut keluar juga karena di sini akan ada kontraksi untuk mengeluarkan gerakan atau apa namanya ya dorongan ya untuk mengeluarkan cairan di sini ya itu ya yang di sekitar otak itu ya. Hmm. Kalau keluarnya terlihat butiran batu, kan keluarnya kan nanti dia lewat usus ya. Lewat usus ya bisa, bisa. Kalau ini bisa ada yang kalau yang besar mungkin kalau lewat usus keluar lewat feses ya bisa ketahuan itu ada batu ya. Tuh. Tapi kalau rata-rata sih enggak ya karena kecil. Rata-rata batu kecil. Wow. Nah, Masya Allah ya. Jadi di chat ya ada ibu saya Qadarullah Mbak Ira ya. Datum empedu nyeri bagian perut dan pinggang kanan bagian belakang ya kan ya berarti pinggang khas ya pinggang nyeri itu pertanda pinggul membuka ya nggak kuat ya cuman digerakkan sakit ya pasti sakit ya cuma pukul tumit aja rutin gitu ya diurai pelintirannya dengan pukul tumit alhamdulillah Masya Allah ya bisa herbal dan rupiah itu Masya Allah ya. Eh, Barakallah ya yang sudah bisa menterapi ibunya itu bisa sembuh Masya Allah Bismillah ya. Terus intinya semua dari Allah ya kita hanya ikhtiar aja ya gitu. Nah eh, ada nggak sakit bak tubuh yang tidak bisa terapi ini kan yang saya tanya nih Pak di chat silakan ditulis ada nggak sih sakit bak tubuh yang tidak bisa terapi artinya apa tidak kalau disebutkan tidak tidak direkomendasikan untuk terapi sakit bak tubuh sama ya, seperti buntu pun tidak semuanya bisa terapi. Ya, buntu yang sudah pecah nggak bisa terapi, harus dioperasi. Ya, jadi bukan berarti PAC itu apa namanya melarang operasi tidak. Ya. Pada kasus tertentu memang kita harus operasi. Ya, pada kasus tertentu memang tidak bisa terapi juga ada, gitu ya. Jadi kalau yang batuk bedu terjadi pada bayi jarang. Jari bayi itu lebih sering ke kuning. Ya, kuning karena sumbatan dari bilirubin, tapi belum ke batu. Jarang sekali. Ya, karena begitu tersumbat, yang keluar kuningnya duluan.
Tuh, jangan jadi batu. Karena bayi kan belum makan yang kolesterol ya, belum makan lemak-lemak. Jarang. Saya belum pernah. Belum pernah ketemu ya, Dad, ya, insya Allah. Ah, lalu, nah ini tes juga, alhamdulillah, Mbak Ika. Barangkali tadi yang pertanyaan dari dokternya, kira-kira bisa nggak sih? Ada nggak sih keluhan batuk empedu yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diterapi dengan keadaan? Nah, ini dijawab dulu dong. Sebelum bertanya, mungkin bisa bisa. Oh, ini Ustaz Soleh ya. Afwan Ustaz. Barangkali dari Bapak Ibu mungkin ada yang dijawab aja nggak apa-apa. Tidak harus benar, nggak harus benar. Jadi kita ini diskusi ya, diskusi. Kira-kira menurut abang kakak, kira-kira itu menurut menurut antum bagaimana? Ada nggak sih keluhan batuk empedu yang tidak bisa diterapi? Bismillah, bismillah bisa. Ada empedu pecah. Ada lagi yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Empedu pecah, empedu pecah itu empedunya pecah. Yang lain. Ini ada berapa nih pesertanya? Sebentar, hampir 100 malah. Pesertanya ada 100, ini yang jawab baru 2 ini. Coba yang lain, barangkali ada. Silakan, nggak apa-apa. Nggak, tidak harus benar, dijawab saja. Kira-kira apa? Semakin banyak jujur. Ada empedu pecah, bismillah, bismillah bisa. Nggak tahu. Ya, enggak apa-apa. Itu pertanyaan Mungkin bisa jawaban itu. sedikit dikasih. Jangan, Tidak jangan, bisa jangan kalau malu sudah jawab dilakukan tidak tahu. perubahan organ. Iya. Ya mungkin bisa dikasih clue-nya. Ya. Jadi Apa kira-kira? Kenapa alasannya nggak bisa diterapi? pada kasus di mana itu sudah jadi infeksi. Ya, jadi infeksi itu artinya apa? Sudah terjadi dia sampai demam tinggi, kemudian nyerinya sangat hebat, ya, dan dia sudah jadi kuning, ya, sudah kuning, jadi sumbatan total. Jadi sebelum sebelum terjadi total itu masih terapi, ya. Sumbatan total dia sudah panas tinggi dan nyeri hebat. Pasien nyeri hebat nggak bisa diterapi. Ya, pasien nyeri hebat tidak bisa terapi. Ya, suruh dipegang aja sudah sakit, gimana mau disuruh ngelawan gitu ya. Makanya saya bilang kalau itu ya jangan memaksa untuk diterapi gitu ya. Kalau udah nyeri hebat, demam, apalagi sampai kuning yang saya sebutkan tadi ada kolesistisis ya. Apa infeksinya sampai berat itu sudah kalau saya sih rekom ke ini jangan dipaksa untuk lipas ya. Karena nggak bisa ya pasien dengan nyeri hebat tuh mau lipas nggak bisa. Ya kalau di IGD itu kalau ada kolik abdomen ya pasien yang perutnya sakit tuh, biasanya saya suntik dulu anti nyeri gitu ya. Kalau udah dia agak kebukuran baru saya terapi. Karena memang pasien yang sakit banget tuh nggak bisa diterapi. Ya kalau sudah gitu ya sudah kita bisa rekomendasikan ke rumah sakit dulu aja gitu ya. Karena sudah infeksi itu ya kalau sudah infeksi apalagi ya tadi ya ada yang bilang usus buntunya apa kemudian pecah. Ya bisa sih, tapi jarang sih. Jadi belum sampai pecah pun sudah sakitnya luar biasa, sudah infeksi, sudah itu ya. Itu harus diselesaikan. Ya. Nah, kalau Ustaz Soleh tanya kenapa kok batu empedu itu sampai harus dioperasi? Karena gejala nyerinya sangat, Ustaz. Ya. Jadi bapak dalam artian jadi bantu Buddha sudah banyak ya kalau cuma sedikit biasanya belum direkomkan tapi kalau sudah banyak bahkan lagi sampai penuh gitu ya dan memang nyerinya sering ya jadi sering bolak-balik sakit ke IGD atau kemana karena nyerinya tuh sangat ya dan sudah dikasih obat nggak mempan itu biasanya direkomkan untuk dioperasi diangkat ya karena kalau dioperasi itu bukan berarti cuman batunya aja diambil tidak ya tapi sampai diangkat gitu ya kenapa ya ngapain repot-repot ngangkat batunya kecil-kecil karena sudah penuh satu empedu itu satu kantong itu sudah penuh sama batu ya itu sudah diangkat aja supaya tidak terjadi sakit lagi tapi kenyataannya masih sakit juga karena kita tahu ya paham seperti apa kalau sudah diangkat empedunya pengaruhnya Baik, apa ada lagi? Nah, ini saya sedikit ada pengalaman. Jadi kakak saya yang pertama itu kebetulan sudah diangkat juga empedunya.
Baik, mudah muncul keluhan apapun ya. Mungkin keluhannya awalnya ringan, terus lama-lama jadi eh, gula darahnya itu tanpa ada konsumsi makanan yang berlebihan, atau kolesterol itu lebih mudah naik dan lain sebagainya. Artinya, ya alhamdulillah ya karena adik-adiknya ini Pas Trooper dan beliau sebenarnya juga Pas Trooper juga, ya alhamdulillah itu bisa apa ya bisa meringankan keluhannya. Tapi em, apapun itu cuman seringkali masih tidak tidak tertahankan muncul sakit yang luar biasa itu di area, kalau misalkan pada kasus tipe C tapi yang jalur tengah, nah itu sakitnya luar biasa di area kepala bagian tengah. Jadi kakak saya, abang abang saya bukan kakak ya. Eh, jadi abang saya yang pertama itu memang sudah diambil empedunya, dan keluhannya yang sering muncul saat ini, kalau sebelumnya itu beragam beragam keluhan yang muncul, dan saat ini yang paling sering muncul itu sakit yang luar biasa di area ubun-ubun. Nah, cuman itu eh, mungkin itu dampak ataupun gimana. Tapi eh, Allahu alam. Kira-kira kalau menurut dokternya gimana, Dok? Kalau sudah diangkat tuh kira-kira gimana sih kondisinya? Spare Ya, partnya diangkat satu kira-kira gimana nih badannya? jadi kan kita tahu fungsi dari kandung empedu adalah membuat cairan empedu dari liver itu kan ditampung di kandung empedu dan dipekatkan. Ya, sehingga kalau dan itu fungsinya apa? Untuk mencerna lemak. Ya, kalau ada lemak lewat itu dia keluar terus dicerna lemak. Jadi ketika sudah tidak ada kandung empedu berarti apakah ada cairan empedu? Ada. Langsung dari liver, ya biasanya di operasi itu dari bikin pintasan. Dari liver itu langsung ke usus pintasannya itu tetap ada ya, tapi efeknya apa? Dia sifatnya tidak bisa dipekatkan, otomatis pencernaan lemak tidak bisa efektif ya. Jadi kalau dia makan lemak gitu, kalau dia kebanyakan makan lemak itu ya langsung kerasa begah, langsung kerasa nggak enak gitu ya. Itu kita nyebut intoleransi ya. Terus mungkin pasiennya juga jadi diare dan seterusnya, gampang diare begitu makan lemak atau makan sesuatu yang tidak enak itu langsung berdiare, bisa seperti itu ya. Tapi lama-lama adaptasi sebenarnya sih, tubuh akan adaptasi gitu ya itu. Tapi tetap biasanya disarankan pasien itu dibatasi makan lemaknya. Kenapa? Karena sudah tubuh tidak bisa menerima lemak dengan banyak, karena sudah tidak bisa pekat lagi tentunya gitu. Bisa sekalian mungkin bisa sekalian kesimpulan dan closingnya, Dok. Ya, Sebelum kita alhamdulillah tutup karena bisa sudah lewat dari jam clear 12. teman-teman Asuper semuanya ya. Dan semoga sharing-sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk pasien. Walaupun mungkin jenengannya belum pernah ketemu pasien batu empedu ya. Oh, tadi pagi kita ada pasien di klinik ya, batu empedu ya pas ya. Dan ada radangnya juga kata dokternya Pas gitu. kebetulan. Intinya. Ya, alhamdulillah tadi PA saya alhamdulillah sudah enak gitu ya. Keluhannya sudah nggak kerasa setelah terapi langsung ya. Keluhannya apa aja itu ya. Tuh, Masya Allah ya. Jadi intinya apapun pasiennya ya cobalah diterapi gitu. Walaupun itu hanya keluarga kita, walaupun bahkan dan yang jelas untuk pas trooper terutama lakukanlah gerakan PR terapi mandiri rutin ya, jangan pas sakit aja. Efeknya adalah kita akan lebih kuat ya, dan kita akan lebih memahami tubuh kita. Jadi ketika kita sakit, kita bisa menterapi diri kita sendiri. Jadi kalau saya kadang teman-teman saya ajari CU mandiri ya. Gimana caranya ngerjain CU plus mandiri, ngerjain CU soft mandiri, ngerjain apa namanya tutup pinggul mandiri gitu ya. Itu bisa saya ajarkan. Kenapa? Karena kita berusaha gimana caranya terapi diri kita sendiri dan paham. Oh, tubuh kita seperti ini ya. Oh, tubuh saya melintir seperti ini ya. Berarti terapinya gini ya. Jadi tidak hanya ke pasien tapi juga ke diri kita sendiri. Ya, jadi tetap semangat belajar menterapi orang lain ya. Dan jangan putus asa ya. Kalau memang ada yang belum rilis, enggak apa-apa. Berarti itu caranya Allah untuk kita supaya belajar lebih banyak. Karena biasanya kalau ada satu pasien merilis, itu nanti Allah akan ngasih pasien yang tipinya itu terus gitu ya. Jadi saya pernah kadang 1 bulan itu pasiennya kok
Pasien ini terus ya kasusnya ya. Itu aja. Karena belum lilis. Sama suruh belajar terus. Itu kan terjadi ketika dengan semangat untuk belajar. Gitu ya. Allah kan kasih kasus yang semakin lama semakin. Jadi kalau belum awalnya kok belum sukses, belum berhasil, nggak apa-apa. Berarti memang Allah belum menitipkan kesembuhan dari diri kita. Karena kan kita hanya ikhtiar. Berarti caranya adalah kita semakin banyak belajar, semakin banyak terapi. Itu aja dari saya. Semoga semangat untuk insya Allah Rabu depan ada lagi, tapi mungkin siang waktunya ya. Karena saya sudah Surabaya dan kita ada offline, jadi kita sifatnya hybrid. Insya Allah. Gitu aja dari saya. Salam. Ampun, dah, Dok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Dr. Kurnia. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, Abang dan Aka. Ya, alhamdulillah, kajian ataupun diskusi kita malam ini, alhamdulillah sudah Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran, dan harapannya mudah-mudahan apapun yang kita terima itu bisa bermanfaat, dan Allah jadikan itu menjadi suatu keilmuan yang nantinya bisa menjadi berkah. Dan sebelum kita akhiri, saya akan berikan waktu sebentar, mohon waktu sebentar, kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Yang pertama untuk guru kita, Ustaz Harith Mujahid, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima dan Allah selamatkan beliau dari hisab, dan juga mudah-mudahan keilmuan ini apapun nanti namanya, meskipun sudah bukan PAZ lagi, keilmuan ini itu akan tetap bisa terus berkembang hingga akhir zaman seperti apa, seperti nama yang telah diberikan oleh Ustaz Harith. Ya. Silakan, ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, dan sebelum kita tutup, mohon semua barangkali yang akhwat sudah memakai hijab barangkali berkenan untuk bisa open kamera, kita sama-sama berfoto, kita sama-sama menampakkan wajah kita. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Tidak nyangka sama sekali, benar-benar tadi ya hanya untuk Surabaya sekitarnya ini ketemu dengan teman-teman dari Malaysia, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau tahu begini nggak mungkin ambil paket yang cuma kapasitasnya 100 ya guys. Tadi sudah kepikiran kayaknya bakal lebih dari 100. Baik, silakan. Mungkin bisa dibantu datang. Tak, lanjut ya. Iya, iya. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Ada Kang Iman ternyata, ya Allah. Dari tadi nggak dikasih kesempatan apa nih. Tunggu ya, masih halaman pertama. Bentar. Ya, silakan. Yang saya screenshot yang open cam aja ya. Yang lainnya yang off enggak saya screenshot. Udah? 2 halaman aja. That's all if we go. That's all. I'm not gonna die if I go through this. Fuck you. Ampun. Sampun ya. Sebelum kita tutup ini kayaknya Ustadz Iman sepertinya lagi di Ayub ya Kang ya. Kayaknya lagi di Ayub nih kayaknya. Backgroundnya kok masih hijau. Akunnya aja nih. Iya. Oh, akunnya aja, ya Allah. Insya Allah nanti tadi kemarin sudah sempat saya singgung sedikit. Wah, ini sudah kalau sudah masuk grup itu kayaknya nggak afdal rasanya kalau misalkan nantinya nggak sharing-sharing ke kita ya beliau ya. Misalnya nanti akan kita paksa untuk minta waktunya beliau untuk bisa sharing ilmunya buat kita semuanya. Aku ngerjakan saya. Baik Bapak Ibu. Baik, marilah kita sama-sama ya. Iya, mau ngundang beliau ke Surabaya itu sudah kalah sama teman-teman Malaysia masalahnya. Aduh, kalau sudah pergi itu sebulan nggak pulang.
Cuman ke Malaysia aja sekarang. Iya. Udah Surabaya kemarin udah baru sampai banyak. di ujung Aceh aja. Ribentat. Ya di Surabaya udah ramai Ya masuk baik. ada ya kan. Oh, ditunggu lo ya, ditunggu lo. Insyaallah, insyaallah. Jadi, lah mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama akhiri pembelajaran dan diskusi pada malam hari ini, dan kita sama-sama sekali lagi apapun itu takdir kita adalah sebagai manusia yang tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Nanti kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan 3 kali istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, jazakumullah Ustaz Iman, jazakumullah abang-abang dan kakak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pekan depan. Bismillah. Dan sekali lagi, grup sudah akan kita buka malam ini untuk bisa diskusi apapun selama itu masih terkait dengan PAZ. Sekali lagi, kami ingatkan, mohon tadi link yang di-share sama Ustaz Iman itu adalah untuk internal Pasruper. Jadi mohon untuk tidak di-download. Kalau misalkan ingin belajar, silahkan dilihat secara streaming saja. Kau minum apa ini kok? Internal kita, supaya nanti tidak sampai supaya tidak sampai muncul kemudaratan intinya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tania. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Semoga bisa ketemu offline ya. Sampai ketemu. Pak Budiman, ya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu. Sama. Masa cowok Sama cewek beda. kiri. Sama. Sitinja, Bapak Budiman dari Sitinja Molik, Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Ini kena jemput Dokter Nia ke Malaysia nih. Apa nih? Jemput Dokter Nia ke Malaysia. Malaysia, wah. Aku bingung ngomong. Jemput Dokter Nia. Aku belajar bahasa Melayu ngomong. Mau sama Mbok yo telepon nang grup. Masih kata ngomongnya piye ngomongnya yo. Nah, iku mau Melayu mau. Mau aku sempet sempat ndelok Upin dhisik gitu. Iku tak belajar sama Suhail aja. Kan adik ponaan kan nikah sama orang Malaysia. Oh iya. Dari Kedah ya. Jadi nanti tak belajar sama Suhail. Oke, rekan-rekan Malaysia, kalau macam kurang paham bolehlah nanti discuss di grup ya. Asik. Nah, ini mantap. Jangan di grup internal dong. Sudah ada grup kita ini. Papa, sekalian belajar bahasa ini ya, bahasa Malaysia. Dibuka lah buat kita juga. Kalau ikut logatnya bisa bahasa Malaysia biasanya. Iya. Masa sudah internal Mas Ruper masih ada internal Malaysia? Janganlah. Oke, itu saya tutup ya. Selamat malam. Oke, selamat. Istirahat semua. Terus. Ya, Assalamualaikum. Jazakallah. Iman. Selamat istirahat. Assalamualaikum.